Shalom, senang bisa kembali menyapa sahabat GPIB. Saya saat ini menyampaikan firman Tuhan dari salah satu Pospelkes GPIB Bukit Zaitun Air Durian yang berada di wilayah Pospelkes Are Hidup Gajah. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mempersiapkan hati, mari berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Bersama kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mau kembali menghayati kehendak Tuhan melalui kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami akan baca, dengar, serta renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sampai seterusnya. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Sahabat GPIB terkasih, mari kita membuka firman Tuhan dari Titus pasal 1 ayat 5-9 yang mengatakan, Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian firman Tuhan dibacakan, terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dari Titus pasal 1 ayat 5-9, nanti silahkan jemaat Tuhan menyelesaikan sampai di ayat yang ke-16. Nah, pada bagian ini Paulus mengingatkan Titus untuk mengingat pesan-pesan yang perlu dia kerjakan ketika dia melayani jemaat Tuhan di Kreta. Kata Paulus, ada beberapa hal yang perlu diatur oleh Titus, antara lain adalah menetapkan penatua-penatua atau penilik jemaat, seorang guru jemaat. Dan dalam bagian suratnya, Paulus dengan sangat jelas, tegas, bahkan keras menyampaikan ada syarat-syarat yang menjadi poin-poin ketika Titus memilih seorang penatua yang ada di jemaat tersebut. Pada bagian bacaan kita dituliskan bahwa di antara lain orang yang tak bercacat, mempunyai hanya satu istri, anak-anaknya beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh, dan mereka bukan orang yang angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, tetapi suka memberi tumpangan. Kata-katanya baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Nah, kalau kita melihat kualifikasi yang Paulus sampaikan ini, sepertinya akan sangat sulit menemukan orang yang demikian. Tapi pada bagian ini kita mau diingatkan tentang poin-poin ini, menegaskan bahwa sebagai pelayan Tuhan harus ada perilaku atau hidup yang mendasari pada karakter Kristus yang dijalani. Dan ini bukan karakter yang langsung jadi, tapi ada kesadaran untuk berubah, untuk mau diperbaiki dan untuk mau memperbaiki diri, sehingga kemudian dapat dilayakkan menjadi pelayan Tuhan. Nah, Titus menerima tugas yang tidak mudah ketika harus melihat orang-orangnya
dengan syarat-syarat yang diberikan, ini menandakan bahwa melayani Tuhan adalah hal yang serius. Dan Titus harus memberi contoh terlebih dahulu, supaya kemudian hidup yang berubah, hidup yang diubah itu juga menjadi cara untuk menggerakkan setiap jemaat supaya menyadari bahwa hidupnya, dirinya bagian dari panggilan pengutusan Tuhan sebagai pelayan-pelayannya. Sebagai apapun itu, terlepas dari fungsi yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan karuniakan, setiap orang diajak untuk memberikan yang terbaik melalui hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sahabat GPB yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini kita sama-sama diajak untuk melihat ke dalam diri kita. Kembali mengintrospeksi diri kita. Firman Tuhan ini kan seperti cermin ya, yang mengajak kita berkaca. Bagaimana diriku sebagai pelayan Tuhan, diaken, penatua, pendeta, unit misioner, panitia, termasuk jemaat. Kita bagian pelayan-pelayan Tuhan dengan tugas dan fungsi serta perannya masing-masing. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bercermin bagaimana hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mau belajar berubah? Karena kalau mau jujur, tidak ada orang yang sempurna. Tapi kita mau menjadi sempurna dalam Kristus. Karena itu, poin-poin kualifikasi ini bukan barang langsung jadi, tapi ada kesadaran, ada kerendahan hati, ada kemauan untuk berubah dan kemauan serta kesadaran untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi hal-hal yang mengingatkan kita bersama supaya kita belajar untuk memperhatikan hidup kita yang berkaca dari kebenaran firman Tuhan. Karena seperti kita bercermin, kita melihat pantulan diri kita dan kita melihat adakah yang kurang ketika kita akan keluar rumah, rambut kita seperti apa, baju kita bagaimana, make up kita bagaimana, dan lain sebagainya. Tentu kita akan keluar rumah dengan penampilan yang rapi. Tapi ini bukan hanya soal fisik, soal tampak di luar. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk berkaca secara utuh. Karena firman Tuhan ini merupakan cermin yang gak pakai filter. Kalau kamera zaman sekarang kan ada filternya, yang gemuk bisa jadi kurus, yang kurang ini bisa ditambah yang ini, bahkan bisa diedit dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan justru menelanjangi kita dengan apa yang ada dalam diri kita. Nah, ketika firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita kurang di bagian ini, sepertinya kita masih suka marah-marah, kita masih agak iri, hidup kita masih kurang benar. Dan ketika itu kita lihat dalam diri kita, mari kita mau belajar berubah. Supaya kita semakin hari dimurnikan dan dilayakkan untuk menjalankan tugas dan peran yang ada. Mengemban setiap hal-hal yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan sama-sama. Dan apa yang Tuhan berikan itu tentu punya maksud untuk memuliakan namanya. Dan karena itu mari kita sadari, apa karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Asah itu, latih itu, kompetensi-kompetensi diri, kualitas-kualitas diri, mari kita persembahkan bukan hanya untuk mendapatkan panggung di dunia, tapi itu Tuhan berikan untuk kita berguna memuliakan namanya. Maka mari kita menyadari itu dan mempergunakan apa yang Tuhan percayakan dengan sadar, dengan rendah hati, dengan tulus, dengan jujur, karena yang Dia berikan hanya untuk memuliakan namanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari firman ini kita juga mau diajak untuk sama-sama melihat di dalam berbagai situasi yang ada. Terkadang kita bersembunyi di balik banyaknya talenta yang Tuhan percayakan. Terkadang kita bersembunyi di balik kalimat, yang lain saja, nanti saja, kayaknya aku masih banyak kurangnya, atau banyak hal-hal yang menghambat kita untuk melayani Tuhan dengan cara apapun. Ataupun mungkin kita mengatakan, melayani Tuhan gak hanya di gereja, tapi bisa di tempat lain juga. Memang benar, karena hidup kita adalah tentang melayani Tuhan. Tapi andai kata yang Tuhan berikan kepada kita dapat dipergunakan di gereja, dapat dipergunakan dalam hidup pelayanan, mari jangan sembunyikan karunia talenta itu. Tapi pergunakan dengan baik. Dan ini juga menjadi koreksi bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan. Karena terkadang kitalah yang kurang membuka ruang
bagi anak-anak muda zaman sekarang. Dengan talenta karunia mereka, pikiran-pikiran mereka yang menurut kita kayaknya belum tepat atau mungkin nggak sesuai atau mungkin terlalu begini, terlalu begitu. Nah, mari kita memiliki semangat yang sama untuk melihat tujuan kita sama, yaitu melayani Tuhan. Tapi mungkin cara berpikir, proses, pengalaman yang berbeda. Nah, mari jangan biarkan perbedaan itu membuat kita kemudian bertolak belakang dalam hal melayani. Tapi temukanlah satu semangat dalam kasih Kristus. Kalau yang muda memberi ide seperti ini, dan yang tua dengan pengalaman yang banyak, mari kita belajar menyatukan itu dengan semangat saling melengkapi, saling merendahkan hati, saling menerima dan saling mendengarkan. Karena yang menjadi kritik masa kini adalah terkadang gereja sudah mulai kurang mendengarkan satu dengan yang lain. Dan merasa diri diabaikan, mulai perlahan meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, bahkan terkesan diam meskipun ada di tengah-tengah gereja itu. Nah, ini tantangan kita bersama. Mari kita menyadari akan bagian kita dan jangan menyerah dengan banyaknya tantangan-tantangan ketika ide-ide kita ditolak. Dan kita juga sebagai generasi yang banyak pengalaman, mari kita membuka ruang untuk saling mendengarkan dan kita mau membuat semangat pelayanan itu hanya tertuju kepada Kristus, Sang Kepala Gereja. Mari bersama kita menghayati karunia talenta yang Tuhan berikan dan sambil mengoreksi diri kita. Sebagaimana karya lain yang Tuhan percayakan, kita mau sungguh-sungguh juga mempersembahkan itu dengan keberadaan diri kita, tugas dan peran kita, kurang dan lemah kita, biar hikmat Tuhan menyempurnakan kita untuk memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu hati mensyukuri firman Tuhan yang sudah didengarkan dan juga menyerahkan seluruh kegiatan kita di hari Minggu ini bahkan sepanjang pekan bersama dengan Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu di hari Minggu, awal Minggu bulan Juni ini. Kiranya ya Bapa, kami sama-sama belajar menyadari bahwa kehidupan kami harus tunduk pada setiap hal yang Tuhan tetapkan sebagai kualifikasi kami untuk dibentuk menjadi orang percaya, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkualitas. Lewat firman-Mu kami diajak berkaca, kami diajak untuk mengevaluasi diri. Kiranya kami mampu untuk memperbaiki diri kami, belajar berubah dalam kebenaran Tuhan, dan kami mau untuk mempersembahkan apa yang Tuhan karuniakan sebagai cara kami menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melayani-Mu. Ya Bapa, kami juga sebagai bagian anak-anak Tuhan bersedia untuk memberi hidup kami melayani-Mu melalui aktivitas kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan juga persekutuan di mana kami ada bersama-sama. Tuhan menolong supaya kami ambil bagian dalam kehidupan bergereja dan bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami senantiasa juga melandasi hidup di dalam takut dan mempersembahkan segala hal yang benar di tengah-tengah keberadaan kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dan segala rencana-rencana kami pun di pekan yang baru ini ya Bapa. Kami serahkan semua di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya menjaga, menguatkan, memampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari hidup dengan senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa belajar berani untuk berkata berbuat di dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Ya Bapa, bulan Juni ini pun merupakan bulan pelkes dalam kehidupan GPIB yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah Indonesia ini. Kiranya ya Bapa, sebagai bagian GPIB, kami lingkup jemaat di wilayah mupel-mupel yang ada, kami mampu untuk menghayati setiap pelayanan serta kesaksian yang dikerjakan. Kami mampu mendorong semangat berjemaat, bergereja, supaya lewat semangat yang sama itu, kami senantiasa menopang, menguatkan, bahkan hidup dalam pertumbuhan di tengah-tengah persekutuan yang ada. Berbagai rencana-rencana kegiatan sinodal, kegiatan jemaat, Tuhan menolong memberkati, supaya apa yang kami kerjakan menjadi berkat dalam kehidupan jemaat, bahkan lingkup sinodal yang ada. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, rencana-rencana kami, kegiatan-kegiatan kami, serta usaha kerja
dan berbagai hal-hal hidup yang kami bawa dalam doa kepadamu. Kiranya hidup kami terus berkenan kepadamu, dan segala yang baik kami terima dan kami teruskan bagi orang-orang di sekitar kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa, dan kami sampaikan doa syukur permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat sumber kehidupan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, selamat melewati hari Minggu yang penuh dengan syukur dan sukacita ini, dan kiranya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa kita terima dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.